Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ala ma'rufatihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'amul wa ta'zim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatta 'ala tamassuk kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati al-khair bi Allah wa rahmatihi wa qurbihi wa tawafihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa rabbi zidni 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan estafet kirab pembacaan kitab karya Hadratus Syekh Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan berkah dari ilmu dan warisan beliau yang kita terima berupa karya-karya beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-bab tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi, mengenai adab-adab orang yang belajar, fi nafsihi, pada dirinya, wa fihi, dan padanya, asyratu anwa'in minal adabi, 10 macam daripada adab-adab. Al-awwalu, yang pertama, ayyutahhira, supaya mensucikan siapa huwa dia, qalbahu, pada hatinya, min kulli ghasyin, dari setiap bujukan-bujukan, wadanasin, dan kotoran-kotoran, wa ghillin, dan dendam, wa hasadin, dan dengki, wa su'i aqidatin, dan buruk pemikiran atau kepercayaan, wa su'i khuluqin, dan buruk akhlak. Liyasluha, supaya baik, bidzalika, dengan yang demikian itu, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wal iqla'i, dan untuk mendalami atau menyelami, ala daqaiqi ma'anihi, atas makna-maknanya yang lembut, wal fahmi, dan memahami, li ghawamidhi, bagi kedalamannya. Jadi pada bab yang kedua ini dibahas tentang adab-adab orang yang belajar atau adab-adab murid, di mana adab-adab tersebut dirincikan terhadap kepada 10 macam daripada adab-adab. Adab yang pertama adalah penekanannya pada kesucian hati daripada segala bentuk penyakit dan kotoran-kotoran hati. Untuk apa itu dibersihkan? Ialah supaya penerimaan terhadap ilmu itu baik, hafalannya juga bagus, kemudian untuk dapat menembus daripada kedalaman makna dan kedalaman pemahaman terhadap ilmu itu sendiri.
Adzani, macam adab yang kedua adalah ayyuhsina, supaya memperbaiki siapa dia niyata pada niat fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, bi ayyak sudah, dengan bertujuan wajah Allahi, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang maha mulia dan maha tinggi, wal amala bihi, dan mengamalkannya, wa ihya syariati, dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangi atau menyinari hatinya, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya, wa taqarruba minallah ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaqsuda, dan tidak bertujuan siapa dia bihi, dengannya al-aghrad dunyawiyah, pada tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, min tahsilir riyasati, seperti untuk mendapatkan kepemimpinan, wal jahi, dan pangkat, wal mali, dan harta, wal mubahatil aqrani, dan untuk membanggakan dirinya terhadap teman-temannya, wa ta'dhiman nasi, dan untuk mencari keagungan di tengah-tengah manusia lahu baginya, wa nahwi dzalika, dan semacam yang demikian itu. Nah, pada adab jenis yang kedua ini, seorang penuntut ilmu atau murid itu diarahkan untuk memperbaiki niat. Ini terkait dengan pengumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal, dan kita yakin belajar atau menuntut ilmu itu bagian daripada amal, maka termasuk dia terkena dengan ketentuan umum daripada amal itu, yakni harus disertai dengan niat yang baik. Karena setiap orang itu akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga menuntut ilmu itu dituntut untuk memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, yakni supaya bertujuan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertujuan untuk mengamalkannya. Dia tidak belajar hanya untuk mengetahui dan menghafal, melainkan setelah diketahui, dipahami, lalu diamalkan. Dan tujuan yang luhur juga daripada penuntut ilmu adalah untuk menghidupkan syariat Islam, untuk menyinari hatinya, memperindah batinnya, dan pada akhirnya untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta itu yang ketiga, ayyubadiro, supaya mensegerakan siapa dia bitahsilil ilmi, untuk memperoleh ilmu, syababahu, di masa mudanya, wa awqata umrihi, dan untuk memanfaatkan waktu-waktu sepanjang umurnya, wala yaghtaru, dan tidak terpedaya bihida'in taswifi, dengan tipu daya kebiasaan menunda-nunda, wa ta'mili, dan kebiasaan untuk lambat-lambat di dalam melakukan segala sesuatu, termasuk menuntut ilmu. Fa inna kulla sa'atin, maka sungguhnya tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, tamurru, yang berlalu, min umrihi, dari umurnya, la badalaha wa la iwadu anha, tidak ada pengganti maupun tidak tergantikan waktu yang telah berlalu itu. Wa ayyaqta'a ma qadara alaihi, dan supaya ia memotong ma qadara alaihi, apa yang ia mampu atasnya, minan ala ikisyagilati, daripada segala kesibukan-kesibukan
kesibukan yang menyita waktunya. Wal awaiqil mani'ati an tamamit talabi, dan segala sesuatu yang menghalangi dia untuk kesempurnaan menuntut ilmu. Wa badlil ijtihadi, dan mencurahkan segala kesungguhan. Wa quwwatil jiddi, dan kekuatan kesungguhan. Bit tahsili, di dalam memperoleh atau mendapatkan ilmu. Fa innaha qawami'u tariqit ta'allumi, karena sesuatu yang telah disebutkan di atas adalah termasuk sebagai jalan pintas untuk segera memperoleh ilmu. Pada bab yang ketiga, penekanannya ialah supaya memanfaatkan waktu muda untuk lebih banyak menggunakan waktu menuntut ilmu. Jangan terpedaya dengan kebiasaan untuk menunda-nunda. Bisa saja tahun depan kita belajar atau bulan depan, tidak boleh seperti itu. Jadi kita yang mengatur waktu itu justru kesibukan lain itu kita atur supaya waktu-waktu kita lebih maksimal untuk menuntut ilmu. Karena apabila waktu sudah berlalu, maka sebenarnya tidak akan tergantikan setelahnya. Umpama malam ini malam Kamis, minggu depan ada malam Kamis lagi. Nah, malam Kamis minggu depan itu sesungguhnya tidak sama dengan malam Kamis malam ini. Setelah dia berlalu, maka dia sudah lewat begitu saja dan tidak akan pernah tergantikan dengan waktu serupa walaupun namanya sama. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyaqna'a minal quti, supaya dia qanaah atau merasa cukup minal quti, daripada bahan-bahan makanan, wal libasi, dan pakaian, bima tayassara, dengan yang sedikit atau seadanya, bisabri, dengan bersabar, ala adnal aishi, dengan kadar minimal daripada keadaan penghidupan atau kehidupan. Yanalu, untuk memperoleh sa'atal ilmi, keluasan ilmu, wa jam'a, dan mengumpulkan syamlil qalbi, apa yang dibutuhkan oleh hati, min mutafarriqatil amali, dari bermacam-macam angan-angan, wa yatafajjaru, dan memancar, fihi, padanya, ya nabiul hikami, mata air hikmah. Yang keempat, sebagai adab daripada penuntut ilmu ialah supaya dia merasa cukup dengan makanan dan pakaian yang sederhana. Karena kesabaran atas keadaan minimal daripada kehidupan itu akan menjadi sebab untuk memperoleh keluasan ilmu. Karena sebagaimana pengalaman Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah yang berhadapan dengan orang-orang Khawarij, beliau diuji oleh orang-orang Khawarij dengan 10 orang mendatangi Sayyidina Ali untuk menanyakan tentang mana lebih utama, ilmu dan harta. Maka Sayyidina Ali konsisten dengan jawabannya, al-ilmu afdal minal mal, ilmu lebih afdal daripada harta. Dengan masing-masing penanya itu diberikan alasan yang rasional dengan alasan-alasan yang berbeda, sehingga dalam kitab Al-Usburiyah itu ditegaskan sabda Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata siapa? Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu daripadanya, la yuflihu, tidak berbahagia, man talabal ilma,
siapa saja yang menuntut ilmu bi'izzatin nafsi, dengan keadaan yang sangat mulia, maksudnya dengan keadaan yang sangat istimewa, wasa'atil ma'isyati, dan keluasan daripada penghidupan. Walakin, akan tetapi, man tolaba, barang siapa yang menuntut ilmu bidillatin nafsi, dengan kehinaan dirinya, wa dhiqil aisy, dan kesempitan hidup, wa khidmatil ulama'i, dan khidmat kepada ulama, aflaha, maka dialah akan memperoleh yang namanya al-falah atau kebahagiaan yang hakiki. Nah, kata al-falah ini dalam kitab Dalilul Falihin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, dikatakan apa itu al-falah. Al-falah itu adalah satu kebahagiaan yang tidak cukup kata untuk menggambarkan tentang kebahagiaan tersebut, sehingga diringkas dengan dua kalimat, yakni nailul matlub wassalamatu minal marhum. Al-falah itu adalah ketika seseorang memperoleh apa saja yang ia cari, apa saja yang ia inginkan, dan dia selamat dari apa saja yang ia khawatirkan. Itulah penjabaran tentang al-falah. Wal khamisu, yang kelima daripada macam-macam adab penuntut ilmu, ayyaqsima, supaya ia membagi awqatalailihi, waktu-waktu malamnya, wa naharihi, dan siangnya, wa yaqtanima ma baqiya min umrihi, dan supaya dia memanfaatkan sisa umurnya. Fa inna baqiyatal umri, maka sesungguhnya sisa umur itu la qimata laha, tidak bisa dihargakan dengan apa saja, karena waktu yang tersisa itu sangat berharga. Wa ajwadul awqati, dan waktu yang terbaik lil hifdhi, untuk menghafal itu al-ashar, yakni waktu sahur, artinya menjelang waktu subuh. Walil bahthi, dan untuk membahas atau untuk pembahasan al-abkar, yakni pagi-pagi. Walil kitabati, dan waktu terbaik untuk menulis. Wasbun nahari, tengah hari. Walil mutala'ati, dan untuk mutala'ah atau murajaah. Wal mudakarati, dan mudakarah atau berdiskusi, al-lailu, malam. Wa ajwadu amakinil hifdhi, dan tempat-tempat terbaik untuk menghafal al-ghurabu, yakni di kamar-kamar. Wa kullu mawdi'in, dan tiap-tiap tempat, ba'idin, yang jauh, anil mulhiyati, daripada sesuatu yang membuat kita lalai. Wala yahsulul hifdhu, dan tidak baik hafalan itu bihadratin nabati, di depan tumbuh-tumbuhan, wal khudrati, dan sesuatu yang hijau, wal anhari, dan sungai-sungai, wadajijil aswati, dan suara yang bising. Nah, ini keistimewaan daripada kitab Hadratus Syekh. Jadi ini barangkali merupakan pengalaman empiris beliau sebagai ulama sejak muda ketika beliau menuntut ilmu. Jadi sehingga beliau bisa menyimpulkan waktu-waktu terbaik. Ada waktunya untuk menghafal, ada waktunya untuk menulis, ada waktunya untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat-tempat yang baik untuk menghafal dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu yang khas daripada kitab Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wasadisu, dan yang keenam, ayyuqallilal akla, supaya mengurangi makan, wasyurba, dan minum,
Fa inna syab'a, maka sesungguhnya kekenyangan itu yamna'u minal ibadati, akan menjadi manik atau sesuatu yang mencegah kita untuk tepat waktu dalam beribadah. Wa yufkidul badana, dan mengakibatkan badan kita menjadi berat dan tidak lincah untuk beraktivitas. Wa min fawaidil qillatil akli, dan termasuk faedah-faedah sedikit makan itu sihhatul badani, badan kita menjadi sehat. Wa daf'ul amradi, dan dapat menolak atau mencegah penyakit al-badaniyah, yang sifatnya penyakit badaniyah atau yang menyerang tubuh kita. Fa inna sababaha, maka sungguhnya sebab daripada penyakit-penyakit badan itu kathratul akli, banyak makan, wa kathratus syurbi, dan banyak minum, kama qila, sebagaimana dikatakan. Fa inna da'a, maka sungguhnya penyakit aktaru ma tarahu, kebanyakan yang engkau lihat, yakunu minat ta'ami aw syarabi, adalah disebabkan dari makanan dan minuman. Wa sihhatul qulubi, dan kesehatan hati itu minat tughyani, adalah dari sifat melampaui batas, wal batori, dan sombong. Walam yura, dan tidak pernah terlihat ahadun, seseorang minat auliyai, daripada para wali, wal a'immati, dan para pemimpin, wal ulamai, dan para ulama, al akhyari, yang pilihan, yang tausifu, bersifat wa yusabu, atau disifati bikathratil akli, dengan banyak makan. Wala humida bihi, dan tidak ada yang mendapatkan pujian dengan banyak makan dan banyak minum. Wa innama, hanya saja tuhmadu, dipuji, kathratul akli, karena dia banyak makan, minat dawabi, yaitu binatang-binatang, allati la taqilu, yang tidak berakal, wa tursadu lil amali, dan disiapkan untuk bekerja atau membajak lahan. Nah, jadi pada macam adab yang keenam daripada adab penuntut ilmu, ditekankan kepada kita untuk mengurangi makan dan minum, karena ini di samping membuat kita menjadi berat untuk beraktivitas dan membuat kita malas untuk beribadah, maka termasuk juga untuk menjaga kesehatan. Bahkan dalam satu nazam dikatakan al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawai. Perut atau lambung itu adalah gudangnya penyakit, mengatur makan dan minum itu adalah obatnya yang paling utama. Dan ini dibandingkan bahwa kalau para ulama, para aulia yang pilihan itu disifati tidak satu pun yang terkenal karena banyak makan, karena yang banyak makan itu hanya baik bagi binatang. Waliyadzubillah. Wasabi'u, dan macam adab yang ketujuh daripada para penuntut ilmu, ayu akhira nafsahu bil wara'i wal ihtiyati, supaya membuat dirinya atau mengatur dirinya dengan sifat wara' dan ihtiyat atau berhati-hati, fi jami'i sya'nihi, pada setiap keadaannya, wa yataharral halala, dan berhati-hati di dalam meneliti sesuatu yang halal, fi ta'amihi, pada makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i, dan pada semua ma yahtaju ilaihi, yang ia berhajat kepadanya, liyastanira qalbuhu,
supaya hatinya itu memperoleh nur atau cahaya. Wa yasluha, dan baik hatinya itu liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan cahaya ilmu, wa nafihi, dan manfaat daripada ilmu itu sendiri. Wa yabaghi, dan seyogianya lahu baginya ayyastamila rukhasa, untuk mengamalkan atau untuk memakai rukhsah atau keringanan-keringanan fi mawadiha, tentunya pada tempat-tempatnya, indal hajati, ketika ia butuh ilaiha kepadanya, wa wujudi sababiha, dan ada sebabnya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yuhibbu, suka, antu'ta rukhasahu, untuk ditunaikan rukhsah atau keringanan atau dispensasi darinya, kama yuhibbu, sebagaimana dia suka, antu'ta, untuk ditunaikan azaimuhu, perintah-perintahnya pada hukum asalnya. Artinya para ulama termasuk di sini adalah para penuntut ilmu dituntut untuk wara dan berhati-hati dalam setiap keadaan, terutama memperhatikan soal halal dan haram pada pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan menjaga hal-hal itu, maka dia akan memiliki penerimaan yang baik terhadap ilmu maupun cahaya ilmu. Kemudian seorang penuntut ilmu juga sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang ada sebab dan ada alasan untuk dispensasi dalam menjalankan syariat Islam itu, ketika dia mengambil dispensasi itu. Sehingga dalam kitab Al-Hilqatur Rabi'ah dikatakan sebutan daripada ar-rukhas atau rukhsah atau dispensasi dalam praktik syar'i ibadah kita itu, dikatakan di sana fa innaha shadaqatun minallahi ta'ala faqbalu shadaqatihi. Maka sesungguhnya dispensasi dalam Islam itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekahnya. Artinya jadi penuntut ilmu itu bukan alasan untuk umpama kita safar sampai 2 marhalah, kemudian karena kita penuntut ilmu kita tetap sholat zuhur 4 rakaat, tidak demikian. Justru para penuntut ilmu itu harus mencontohkan ketika terpenuhi syarat-syarat untuk memperoleh rukhsah atau dispensasi dalam agama, maka dia harus mencontohkan bahwa ada saatnya sholat itu diringkas, ada saatnya sholat itu dijamak, dan ada saatnya kita iftar di dalam safar dan lain sebagainya, karena itu akan menunjukkan bahwa dia memahami hukum Islam dan mampu mempraktikkannya dengan baik. Barangkali sampai di sini dulu, insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh para pembaca berikutnya. Yang kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.